Bisa, belum bisa? Suaranya belum dibuka, Ibu Kia. Dibuka dulu mute-nya, Bu Kia. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan. Kami tertarik sekali dengan materi yang dibawakan oleh ibu-ibu. Yang mana ini ekoenzim ini memang kita ibu-ibu rumah tangga ini banyak membuang sampah, tidak tahu manfaatnya yang sangat besar. Yang mana kita lihat bahwa yang disampaikan oleh pemateri Ibu Inel, apa manfaatnya ekoenzim ini yang dibuat itu apakah pada tanaman-tanaman tertentu saja? Ataukah tanaman yang bersifat misalnya ada sayur-sayuran atau tanaman tumbuh-tumbuhan yang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat bahwa di dalam ekoenzim ini misalnya jeruk, kulit-kulit jeruk, kulit semangka dan lain-lain itu, apakah cara pembuatannya ada punya prosesnya seperti apa itu, bagaimana caranya sehingga kita bisa tahu, karena kita rata-rata ibu rumah tangga ini belum tahu cara bagaimana untuk membuat ekoenzim tersebut sehingga menjadi hasil pupuk yang organik yang bagus untuk tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari PWWI Maluku Utara. Satu lagi ya. Satu lagi, ya. Bali, Bu Lia. Dari Bali, PW Bali. Bu Lia, silahkan. Tadi NTP daftar itu Mbak Lia, Mbak Ika. Ya bayar, mau dihitung. Iya, makanya katanya yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Bu Lia. Terima kasih atas ilmunya ya. Hari ini saya mendapatkan ilmu, kami dari Bali juga. Dinaikin Bu Lia. Kenapa? Suaranya keras. Ini sudah keras, cukup? Iya. Ya. Terima kasih kami dari Bali. Insya Allah kami dari Bali mengikuti semua kegiatan milad ke-59. Dan saya di sini mendapat ilmu baru dari sosialisasi ekoenzim. Saya ingin bertanya dari manfaat yang segitu banyaknya, apakah ada efek samping dari pemakaian masker yang berasal dari jamur Lutera ya, jamur apa? Itu apakah ada efek sampingnya? Karena kan setiap setiap jenis kulit itu kan berbeda-beda. Gitu. Kalaupun misalnya ada efek sampingnya, solusi pencegahannya itu bagaimana ketika kita sudah memakai terus ada efek sampingnya, apakah ada solusinya? Karena istilahnya belum ada gitu penjelasan tentang pemakaiannya yang secara detail. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 5. Gimana Mbak Inel? Satu lagi atau cukup? Apa kita jawab dulu kali ya Mbak Eka? Kayaknya pertanyaannya hampir bersamaan gitu ya. Iya. Langsung jawab aja ya. Ya, nanti ibu-ibu yang mau nanya di raise hand lagi ya ibu. Iya. Boleh, silakan langsung kita berikan waktu terlebih dahulu ke mungkin nanti yang menjawab bisa saya, bisa Bu Ana dan Mbak Isti karena Bu Ana juga sudah mulai mencoba bikin ekoenzim ya Bu Ana ya. Dan Mbak Isti juga ikut mungkin saya coba saya jawab yang pengetahuan saya dan sepanjang yang saya baca dan saya lakukan ya. Karena di sini sebenarnya kita ini juga tidak ahli gitu ya, tapi kita mempelajari, melakukan dan mencoba untuk sharing. Kemudian pertama mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Fatima dari Lampung tentang komposisi ya. Jadi kalau kita lihat dari komposisi yang dianjurkan atau disarankan dari ekoenzim sendiri itu dari Dr.
yang dari Thailand tadi itu memang pakai air Mbak Fatima, karena kalau pakai air beras nanti lain lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau ini untuk tanaman, nanti ada nama lagi POC. POC itu pupuk organik cair, itu lain lagi babnya. Padahal dia sebenarnya semua sama-sama organik. Jadi tetap harus pakai air bersih. Seperti tadi ada air AC, bisa air hujan, air sumur. Dan kalau kita menggunakan air pump harus disaring dulu karena ada kandungan favoritnya. Jadi ketika kita menggunakan air beras itu beda lagi segmen yang kita gunakan. Karena saya juga kadang-kadang air beras itu saya juga bikin untuk POC, itu untuk organik cair. Ya Mbak Fatima. Tadi yang kedua apa ya? Satu aja ya? Sharing aja tadi. Ya seri ya. Jadi itu Mbak Fatima, saya juga kalau kayak misalnya kita menggunakan bahannya beda, itu lain lagi. Saya juga mempelajari ada POC, ada MOL, ada lagi MOL. Kalau MOL itu didapat dari nasi sisa kita nanti kita jadi berjamur, dia itu kita campur sama air, itu juga bisa untuk tanaman. Jadi itu untuk tanaman. Karena kebetulan background saya pertanian, saya banyak menggunakannya untuk tanaman. Kalau molase belinya di mana ya Mbak ini? Molase kalau di sini kita pesannya online. Tapi kayaknya kalau di Lampung banyak tuh Mbak. Kan di Lampung ada pabrik tebu ya? Iya. Kita pesannya online di sini. Atau di toko-toko di toko-toko yang menjual alat pertanian biasanya ada pupuk gitu. Kemudian yang kedua Bu Lili ya Mbak. Iya, dari Pontianak. Dari Pontianak. Kalau ada Ibu Lili dan ibu-ibu di Pontianak semua, kita jangan terlalu mikirin jamur tadi latung atau gotnya itu. Itu sebenarnya kalau kita telaten itu saya aja tuh bikin itu sudah sering. Saya baru sekali itu karena saya emang lupa nutupnya. Jadi jangan dipikirin belatungnya dulu atau bogot, dibikin aja. Udah takut duluan ya? Jadi kalau misalnya memang kan tadi sudah di-share juga, kalau misalnya emang ada belatung atau bogot, itu kita sebenarnya masih bisa kita coba perbaiki, kita jemur selama 3 hari, 3 jam, kemudian kita selama 7 hari kita lihat masih ada nggak. Kalau sudah mati nggak apa-apa, kita lanjutkan. Atau kalau misalnya ternyata dia masih ada, kalau kita buang gitu ya, dia juga tetap jadi pupuk organik. Tapi fungsi-fungsi manfaat-manfaat dari ekoenzim secara keseluruhan tidak kita dapat karena sudah berbeda ininya persyaratan dari ekoenzimnya. Kemudian apalagi buahnya harus yang segar. Ya, jadi memang di sini dianjurkan dibikin itu kalau untuk ekoenzim tidak boleh ada yang busuk Ibu. Tidak boleh ada yang busuk, jangan sampai ada yang bau. Mungkin kalau untuk yang busuk yang kurang bagus itu kita bisa bikin kompos. Jadi itu ada lagi nanti segmen ininya kompos. Jadi sama-sama dari sampah organik tapi bukan buat ekoenzim. Jadi kalau untuk ekoenzim ini memang semua bahannya itu jadi benar-benar tuh sisa-sisa kita misalnya habis motong sayur, motong buah, jeruk kulitnya kita sisihkan, kayak semangka kita sisihkan. Jadi memang yang masih bagus-bagus itu karena nanti hasilnya itu menyangkut nanti kepada aromanya, kepada baunya tadi itu. Karena kalau seandainya kurang bagus nanti hasilnya juga tidak semaksimal yang kita dapatkan. Kemudian Ibu Lila tadi apa nih? Ibu Lila Pangestu ini. Ibu Lila Pangestu. Apakah organik bisa dicampur? Boleh nyambung sedikit Bu. Untuk yang ini, untuk yang kita mengetahui gula merah itu yang aslinya tuh kita kan biasanya belinya di pasar. Nah, terus kita mau mengetahui itu bagus asli atau tidak itu gimana caranya tuh Bu? Nah, termasuk untuk yang kolase itu bisa didapat di mana? Terima kasih. Gimana Mbak Enil? Molase ya Bu, bukan kolase. Jadi molase itu dari tetes tebu Bu. Biasanya itu berbentuk cairan seperti tadi yang digambarkan oleh Bu Istiana. Biasanya kalau kita di sini pun dapatnya itu kita belinya online Bu. Jadi kita pesen online. Kalau gula merah biasanya kalau di sini di tempat saya kalau kita beli gula merah yang asli itu seperti yang dibilang tadi Bu Is itu memang yang langsung misalnya kalau ini dari Sukabumi gitu ya Mbak Is ya Bu Eka ya dari Sukabumi dan kalau di pasar pun biasanya dia harganya agak beda Bu. Agak mahal dikit. Agak mahal dikit kalau yang asli itu. Ininya.
Jadi apa namanya, mungkin bisa dicari di di toko-toko pertanian Bu, molase. Kadang-kadang ada. Ya. Lanjut ke pertanyaan Bu Lila. Bu Lila, apa ya? Yang di chat, apakah sampah organik bisa dicampur atau dipisah? Misal sisa nasi, apakah bisa? Ya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan Ibu Lila, sampah yang khusus untuk ekoenzim ini harus yang segar. Jadi harus yang segar, yang tidak busuk, yang tidak pokoknya yang memang sisa yang habis kita makan, tidak boleh ada yang busuk. Busuk itu nanti bisa dibikin untuk kompos. Kemudian sisa nasi kan dimasak Ibu. Jadi nasi tidak bisa atau sisa sayur tidak bisa kita gunakan untuk ekoenzim. Itu nanti bisa digunakan di kompos. Jadi kita juga bisa bikin kompos cair yang mungkin nanti perlu sesi sendiri kalau untuk pengomposan ya, karena itu juga ada caranya sendiri. Jadi kalau khusus untuk ekoenzim, kita menggunakan sayuran dan buah yang segar. Kalau saya pun kadang-kadang bikinnya itu komposisi antara sayur dan buah itu lebih banyak buah, biar hasilnya itu lebih ini. Karena kalau sayur kan sulfurnya tinggi ya, kayak kol apa itu. Jadi usahakan kalau hasilnya lebih baik itu adalah komposisinya bisa 60-30, 60 buah, 30 sayur atau 70-30%. Yang kedua itu bagaimana, apakah ada efek samping jika digunakan untuk masker atau kumur-kumur? Kalau ada efek samping bagaimana gitu? Sepanjang yang saya tahu ya Ibu-Ibu ya, karena ini organik, alami, kalau kita menggunakan sesuai ukuran sebagaimana biasa, saya belum membaca atau melihat itu di komunitas itu efek samping. Karena seperti tadi yang untuk mungkin sekalian menjawab yang dari Bali ya, Lia ya Bu Lia, kalau kita menggunakan untuk masker dari jamur mama enzim atau jamur Petera itu kan dia alami, dan itu juga seperti yang dibilang tadi Bu Isti bilang, itu juga dia sebenarnya nggak bisa tahan lama. Jadi ketika kita dapat, kita ambil, kita tempel, kita iniin ke muka, itu juga selama ini yang kita tahu itu dia bikin wajah kita lebih segar, lebih kenceng gitu ya. Dan itu seperti pemakaian masker lain, kita kan juga nggak tiap hari ya, ada itu apakah udah ada pengujian dari lab atau belum gitu? Kalau labnya, kalau saya bilang udah ada, saya nggak punya datanya, nanti saya cari ya. Tapi itu dari pengalaman ibu-ibu yang mencoba aja kayaknya. Tapi kalau labnya saya nggak punya datanya, jadi saya nggak bisa. Tapi sejauh ini banyak yang pakai ya, Mbak? Karena sebenarnya kalau Pitera yang itu kan tidak semuanya dapat ya. Kalau saya aja baru sekali dapat Pitera yang benar-benar bagus itu. Jadi karena kalau yang saya baca, kalau di sebulan pertama itu ada jamur, itu belum permanen gitu ya. Karena saya pakai tempatnya kecil, jadi jarang dapat jamur Pitera itu. Jadi karena ini alami, kalau saya gitu prinsipnya Bu Lia, karena ini alami dan kita juga memakainya kan tidak sering ya, kita bikinnya juga dapatnya juga kadang ada, kadang tidak. Jadi kalau ada, kita bisa manfaatkan salah satunya untuk masker gitu. Kemudian Ibu Kia. Ibu Kia untuk sebenarnya tadi kita sudah jelaskan ya cara pembuatannya Bu Kia. Jadi komposisinya 1, 3, 10. Mungkin nanti saya share ininya ya Bu Kia, apa perlu diulang lagi cara pembuatannya Bu Kia? Bu Kia Maluku. Share gambar saya aja, Bu Inel. Yang saya kirim ke Bu Inel itu dulu itu. Ada yang sudah tercampur, kemudian ketika ada tumbuh jamur dan sebagainya, kan saya sudah pernah share ke Bu Inel, coba di-share aja itu. Nah, ini yang jamur yang dari ini Bu Ana ya. Ini Bu Ana, ada jamur ini nih jamur. Kemudian yang Bu Isti Ngana, sebentar ya Bu Isti. Mungkin bisa dijawab dulu sama Bu Ana atau Bu Isti, nambahin sambil saya cari gambar. Yang sama tadi pertanyaannya yang apakah manfaatnya itu kalau dijadikan pupuk itu untuk tanaman tertentu atau semua jenis tanaman gitu ya? Untuk pupuknya untuk semua jenis tanaman ya Bu Ibu ya, tidak hanya semuanya lah, baik yang cabai, baik yang tanaman hias atau yang lainnya bisa menggunakan menggunakan ekoenzim itu. Nah ini Bu Ibu, ini
Contohnya nih, itu saya ya, punya saya nih ada molase, kebetulan ini yang kedua yang saya bikin, itu molase ya. Ini karena BO-nya atau bahan organiknya itu cuman 1,5 kilo, maka saya pakai molase juga 0,5 kilo. Kan perbandingannya 1:3:10 ya. Ini airnya jadinya 5 liter, bukan 10 liter. Jadi saya pakai setengah resep ya. Molasenya itu 0,5 kilo, kemudian bahan organiknya itu buah-buahannya ini termasuk ada apa sih semangka segala ini 1,5 kilo, kemudian airnya ya airnya ini 5 liter, 5 liter, embernya untuk kapasitas yang 8 liter. Jadi kalau untuk yang air 5 liter jangan pakai beli ember yang buat 5 liter, nanti tumpah-tumpah, harus melebihi kapasitasnya ya. Jadi ini saya pakai ember yang 8 liter, kapasitas 8 liter, airnya 5 liter, kemudian bahan organiknya 1,5 kilo, kemudian molasenya 0,5 kilo. Kemudian coba hasilnya ada lagi Bu Inel yang sudah 1 minggu, ada jamurnya. Ini punya siapa sih? Ini ada jamur, ini punya Bu Ana kayaknya ya? Ya, punya saya yang ember merah. Nah, itu jamur yang pertama, ini akan kelihatan lebih tipis dibandingkan jamur nanti ketika ibu-ibu membuka yang kedua ya, yang 30 hari. Kalau yang seminggu pertama itu masih tipis-tipis. Masih kalau memang kulitnya sensitif, ya boleh nanti dicoba di tangan. Tapi nyata kalau di kulit saya tidak ada masalah, kemudian memang habis memakai itu terasa kencang kulitnya. Biasa kalau kita pakai masker itu pasti selalu ada efek sampingnya kencang, malah bukan efek samping yang itu ya, yang membahayakan tidak. Mudah gitu ya, Bu Isti ya. Jadi ya. Terus nanti kemudian ini punya Bu Ana ini yang ini mulai kelihatan ininya. Jamurnya itu kan. Nah, itu nanti pada yang ke hari ke-30 sama banyak jamurnya juga, bisa lagi dipakai lagi buat masker ya. Kalau saya pakainya saat itu juga, jadi nggak saya simpan gitu ya, nggak saya simpan. Saat itu dipakai, kemudian selang 5 menit itu kemudian udah cuci muka, itu seger gitu rasanya. Mbak itu udah pakai sering ya? Ya berapa kali saya praktek itu kan 2 kali ya, yang pakai molase sama pakai gula merah. Kalau gatal-gatal gitu ya? Nah, ya gatal-gatal itu bisa disemprotkan dengan ekoenzim. Kalau ke muka itu nggak ada gatal-gatalnya, tapi kalau untuk gatal-gatal malah justru bisa disepray pakai ekoenzim. Kalau gatal-gatal itu pakai ekoenzim sudah jadi kan nanti ada 3 kan, ada jamur, ada ampas, nanti ada ekoenzim cairan. Jadi banyak aspek yang bisa kita manfaatkan. Kalau yang itu yang pakai ini Kak, yang pakai ekoenzim ini. Tapi nanti ada komposisinya. Untuk yang spray, untuk yang gatal-gatal berapa, perbandingannya itu ada. Jadi jangan sampai kemudian sembarangan juga menggunakannya ya. Harus pakai sesuai dengan komposisi yang disarankan. Ya, ada tabelnya nanti kita kirim. Ya. Oh iya, kemudian yang untuk yang ada belatungnya, memang silakan untuk dilanjutkan seperti tadi disarankan oleh Bu Inel untuk dijemur dan sebagainya. Tapi yang saya sarankan itu jangan dipakai untuk kumur-kumur gitu loh. Karena memang itu kan tadi ada belatung. Kalau yang ekoenzim yang normal yang biasa bisa lah buat kumur-kumur. Tapi itu kalau yang sudah ada belatungnya kemudian tetap dipakai itu bisa untuk spray ya, untuk spray ruangan ibu-ibu seger, memang seger. Kemudian untuk ngepel juga bisa gitu. Silakan kalau memang sudah ada yang pernah mencoba terus kemudian ada timbul belatung, mungkin kan di antara kita juga tidak hanya saya, Bu Inel sama Bu Ana doang yang pernah bikin kan ya, mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain. Kayaknya Bu Hanif juga pernah bikin sama Bu Marco. Iya. Mungkin tadi Bu, jadi beda Ibu-ibu. Jadi belatung itu munculnya dalam proses pembuatan. Sementara yang kita gunakan untuk kumur, hasilnya. Untuk untuk cuci apa itu kan yang sudah jadi. Jadi kalau yang sudah jadi itu cairan yang tadi yang kita share tadi cairan ini sudah jadi. Ini kan berarti yang sudah berhasil ya. Iya. Untuk kumur, untuk apa yang sudah jadi seperti ini.
Sementara yang belatung itu dalam proses pembuatan. Dan ketika tergantung kita sih, ketika udah ada belatung, nanti kita nggak lanjutin, kita bikin jadi pupuk. Baru. Iya. Tapi kalau yang telaten mungkin mau menjemurnya. Kalau saya waktu itu saya jadikan langsung pupuk aja, karena kan 3 hari tiap hari harus jemur gitu ya. Jadi saya nggak sempat. Jadi saya gunakan itu solusi kalau seandainya kalau kita punya kena belatung, itu solusinya gitu. Nah, yang kita gunakan untuk kumur teh sudah jadi seperti ini. Kalau yang sudah jadi ini, kan ini sudah melalui proses yang memang betul, sehingga terbentuklah ekoenzim yang sebagaimana mestinya yang tadi kita udah share berbagai macam manfaatnya. Demikian ya, Ibu. Berarti bahan aku ini sebenarnya masih sangat aneh ya, kalau misalkan ampas kemudian diproses seperti itu, kemudian dijadikan masker atau untuk kumur-kumur, itu masih sedikit rada aneh gitu ya. Kita jelaskan lagi ya Bu, Ibu. Jadi kalau yang ampas itu kan, jadi kan nanti ketika kita panen kan ada ini, ada apa? Ada hasil, ada cairannya yang tadi itu, ada ampasnya. Kalau ampasnya itu nanti bisa buat pupuk. Jadi langsung aja setelah kita saring, kita peras sama kain, kita taruh di tanaman, di pot apa di pohon yang kita mau kasih pupuk. Nah, hasil keduanya kan cairannya itu sebenarnya kan yang kita cari itu cairannya itu. Nah, cairan itulah yang kita gunakan dengan berbagai macam yang manfaatnya lebih ke rumah tanggaan itu tadi, seperti buat ngepel, buat cuci piring, cuci baju, buat sprayer buat hand sanitizer, buat kumur. Dan kalau tadi efek satu lagi adalah kalau mendapatkan jamur pitera, itu juga salah satu hasilnya. Jadi hasil yang sebenarnya yang kita dapat itu adalah yang tadi cairan tadi itu yang namanya ampas sama jamur pitera itu adalah bagian lainnya yang ternyata juga bermanfaat. Proses. Iya. Ada yang raise hand satu lagi boleh? Ya silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan di itu, suruh ngomong langsung aja. Ibu Chandrawita. Silakan Bu Chandrawita dari Sumatera Barat. Oh, ini ada pertanyaan dari chat nih di room, ada menarik. Apakah nilai ekonomis dari ekoenzim? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah nih Bu Hanif juga. Ya. Saya dari tadi bertanya nggak dikasih. Yang mana? Mana nih Bu? Oh, Bu Eka itu ada Bu Asnur, Bu Eka silakan. Bu Asnur, iya silakan Bu Asnur. Boleh saya bertanya? Iya, boleh silakan Bu. Silakan. Dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka mute-nya dulu. Ntar dulu. Jadi ya kebetulan saya di PPW ini 2 periode tahun 90-an. Sekarang usia saya ada 73 tahun. Jadi nggak kenal ya sama PPW yang baru, kecuali Ketua Umum Marfuah. Saya ingin bertanya, tuh dari tadi udah saya chat juga, itu karena nggak dikasih juga, saya chat. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, masalah gula merah itu kan beku. Apakah cuma diiris-iris saja, tidak perlu dicairkan? Pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kulit pepaya, kulit pisang, itu bisa enggak? Karena dari tadi tidak ada saya lihat keterangannya. Semangka, pir, apel. Semua bisa. Sudah itu Bu, tadi sudah disampaikan. Pisang, pepaya, pir, apel, atau tomat. Tomat boleh enggak? Sudah. Kadang-kadang kan tomat itu kan dikupas juga ya. Kalau dia mau makan sari tomat yang tanpa dijus, kan pada dibuang. Terus kalau mengaduk itu harus pakai alat yang dari kayu, apa boleh yang tidak dari kayu. Kan waktu ngaduk yang hari ke-7 kan, diaduk. Nah, mempergunakan apa alat mengaduknya? Apa harus alat yang dari kayu? Dari stainless, dari besi, dari tembaga itu tidak boleh. Ini yang saya tanyakan, apa hanya dari kayu. Karena dari tadi nggak ada penjelasannya untuk alat mengaduk. Tangan harus pakai sarung tangan.
untuk mengaduk hari ke-7 yang seterusnya sampai panen. Apalagi kalau panen kan memerasnya itu kan meras kain kan langsung. Itu yang ini saya tanyakan tadi udah ada tadi menanyakan dari segi ekonomi. Apakah ini sudah pernah di apa namanya? Dirinci dari modal dari ini apakah udah umum mengetahuinya agar bisa juga ini menjadi satu komunitas untuk ekonomi ibu rumah tangga agar dia merasa terpancing apa namanya kemauannya oh ini menghasilkan untuk segi ekonomi. Inilah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ana Haifani atau mungkin pertanyaan di chat kalau ada yang mau ngomong langsung mungkin lebih baik ngomong langsung Mbak Eka. Iya, ini silakan dijawab langsung dulu ini dari Bu Asnur. Ya. Mungkin Baik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ekonomi, saya yang bisa jawab saya jawab. Nanti mungkin kalau yang nggak bisa saya jawab, mungkin barangkali Mbak Inel atau Bu Istiana bisa menjawabnya. Kalau tentang nilai ekonomi, cuman memang kita belum, saya kan baru praktek Bu ya. Ya. Jadi belum bisa menentukan apakah bisa kejual atau enggak. Karena nanti saya baru kan udah ada yang tahu Bu. Bulan Juni. Tapi maksud saya masyarakat mengerti dong dengan tapi gini Bu, saya lihat di apa ya? Kalau nggak salah Lazada itu bisa dijual Bu. Lazada atau di ini itu satu botol aqua itu kalau nggak salah 5.000. Oh udah ada di pasaran berarti. Ya, mohon ya banyak searching aja barangkali bisa. Ini kan sekarang banyak kalau nilai ekonomi kebanyakan kita lewat online itu ya kita sampaikan. Mungkin kita buat kemasan yang agak menarik gitu. Karena itu kan untuk memberi semangat ibu-ibu rumah tangga kan. Cuman untuk hitungannya Ibu, hitungannya saya belum tahu persis, tapi yang jelas memang mungkin ya pasti ada karena sudah ada yang jual. Yang penting udah ada di pasaran karena saya belum pernah dengar. Terus kemudian masalah bedanya dengan apa tadi gula merah ya, gula aren itu cara ininya ya diiris Bu, disisir, terus kemudian sambil kita masukin ya diaduk supaya rata aja. Kemudian saya juga mencoba dengan molase. Nah, cara molase itu mudah dengan online Bu. Kalau dihitung nilai harganya dibanding gula merah itu akan lebih murah molase. Lebih ekonomis, lebih gampang lah ya. Gitu ya. Tidak mengiris-ngiris. Iya. Itu saja Ibu ya yang saya bisa jawab. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Ya, baiklah mungkin saya mencoba menambahkan Bu Ana sebelum Mbak Istin kalau ada menambahkan. Tadi betul Ibu, tadi kalau gula merah itu kalau saya iris-iris Ibu, karena kan nanti ketika dimasukkan ke dalam air kan dia larut, kita aduk. Dan pengaduknya itu pun di sini tidak dimasalahkan sih mau pakai sendok kayu, mau pakai logam ya nggak apa-apa. Jadi dari bahan apa aja boleh gitu ya. Iya boleh apa aja diaduk, yang penting diaduk dan bersih gitu ya. Mungkin dicuci dulu sendok apa segala. Kemudian untuk secara ekonomis. Buah tadi buah. Oh buah iya. Kalau buah itu Bu, nah, buah itu semuanya boleh Bu. Nah di sini kenapa yang kita sebut itu, yang kita sebut yang nggak boleh tadi seperti durian, kan dia berlemak, keras. Kemudian yang nggak boleh ya durian, kemudian apa salak ya kan kulitnya keras. Alpukat. Iya, terus mungkin ya kelapa. Jadi selainnya sisanya boleh. Ya, makasih Bu. Kemudian untuk bahan ekonomis, kebetulan saya ikut tuh di komunitas ekoenzim Nusantara. Kalau di komunitas ini tidak boleh diperjualbelikan, ya Mbak Isti ya? Iya. Makanya kita tuh nggak boleh karena kita memang niatnya adalah menjaga bumi untuk kita berkontribusi, berpartisipasi menjaga alam dan memang ketika saya lihat di online ada yang jual ya, tapi di komunitas
Ekoenzim Nusantara ini tidak boleh dijual. Itu menjadi kegiatan sosial dinas lingkungan juga Rumah kayaknya. tangga, ya. Untuk Kebutuhan menjaga bumi. menyelamatkan bumi. Iya, karena kalau menilai ekonominya mungkin nanti yang kita yang kita mengeluarkan uang itu nanti yaitu Bu di membeli gulanya aja, yang lain kan enggak ya. Di membeli gula merah atau molase tadi. Itu aja sih yang uang yang harus kita keluarkan gitu ya. Mungkin nanti kalau yang tingkat serius ya beli wadahnya mungkin ya. Tapi kalau saya di rumah itu sama kayak Mbak Isi memanfaatkan apa yang ada aja. Iya, karena kan kalau ibu-ibu rumah tangga kan biasanya pemikirannya kan ke sana ya. Iya, jadi yang tidak berorganisasi gitu ya. Iya, mungkin kita boleh satu untuk ekonomi saya. Iya. Jadi kalau di komunitas yang kita ikuti itu tidak boleh dijual, Ibu. Iya. Lainnya saya pernah lihat itu ada di Facebook teman itu dia mengumpulkan sampah-sampah bekas-bekas itu setiap hari tetangganya sekomplek gitu. Jadi dibuat bersama-sama gitu di wadah yang lebih besar, kemudian itu hasilnya bisa dibagi-bagi gitu, bisa ya, boleh ya? Iya, jadi makanya ibu kakak, ibu majelis taklim kan, bisa berkelompok. Ya seperti kayak saya sekarang kan, saya kan sudah tidak aktif di organisasi secara organisasi, kan pasti kan di luar ya. Nah, untuk mengapakan ibu-ibu rumah tangga ini minimal di rumahnya kan. Aku tahu kan mereka kan suka-suka berpikirannya kan ke sana, ekonomi. Iya. Iya. Boleh kita anak pemikiran, kecuali kita yang organisasi ya, yang masih aktif. Iya. Ya mungkin kayak ibu PKK, nanti saya kumpulin, Bu kumpul di rumah Bu ini Bu. Nanti pasti ada yang punya pemikiran ke sana. Ini udah ada undang-undangnya ini perlu. Nah, apakah hanya untuk komunitas saja? Kan, iya Bu, jadi kita menjaga lingkungan kan agar mereka tidak membuang mubazir ya, mempergunakan bahan yang bermanfaat. Jadi kalau kita beli ekoenzim di luar itu juga belum tentu betul-betul itu ekoenzim. Jadi mending kita memang bikin sendiri, manfaatnya lebih banyak dan kita tahu itu murni karena bikinan kita sendiri. Nah, kalau efek ekonominya itu memang biasanya kalau saya di sini kalau minta kadang bukan minta ya malah saya kasih Bu, saya kasih ini silahkan kalau mau pakai gitu ya. Nah, terkadang dari sini ibu yang sudah tahu manfaatnya apa, itu minta lagi. Kadang mungkin ya, kadang ngerasa kalau minta nggak enak. Kalau saya bilang berapa harganya Umi itu, saya jawab ya saya nggak menghargai gitu. Saya nggak menghargai ekoenzim karena memang ini kita kerja sosial gitu ya. Cuman terkadang mereka yang risih gitu kan. Akhirnya kalau memang dikasih silahkan. Nggak apa-apa Bu, tapi kita tidak jual gitu loh. Kita tidak jual. Kalau memang mau ngasih silahkan seikhlasnya. Nanti kan kita bisa bikin lagi gitu ya, bisa bikin lagi. Ya sepertinya kan sekarang di majelis taklim. Ini kan ilmu ini ya bermanfaat. Iya. Itu kan orang yang di rumah itu kadang-kadang pemikirannya pastinya ke ekonomi ya. Ya, tapi jangan kita kemudian mematok harga sekian, nggak usah gitu ya, karena memang tidak dianjurkan. Jadi kita bilang ini untuk komunitas kita saja. Gitu. Boleh. Karena belum ada undang-undang ke sana aja lah, jalan satu-satunya. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang di PKK masih salib pasti pemikirannya nggak jauh ke sana. Iya. Sudah bekerja di rumah bikin ini pasti untuk menghasilkan. Mereka udah jam 11. Udah jam 11:05. Udah kali ya. Nggak apa-apa sih kalau mau dijual. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa. Kan itu dijualnya juga di komunitas kita. Barangkali bikin sendiri belum bisa ya. Kalau saya itu kan pernah bikin gagal, jadi saya beli. Ini saya beli. Makasih ya Bu. Komunitas lingkungan. Penjelasannya Insya Allah. Yang teh apa ini ya ukuran? Di akhir sisa-sisa usia. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi boleh aja kalau antar komunitas untuk kas atau untuk ganti beli molase merahnya. Untuk ganti aja, tidak mematok. Biasanya kita memang nggak matok harga. Silakan mau bayar berapa gitu, silakan aja. Nilai ekonominya ya karena itu bisa dimanfaatkan bareng-bareng dan itu tidak beli kan. Kita nggak sengaja beli buah kulitnya mau kita bikin kan. Enggak, tapi memanfaatkan barang bekas yang ada gitu.
Iya. Itu sih bisa, Bu. Maksudnya tinggal kreatif kita masing-masing, kesepakatan kita masing-masing. Ibu-ibu nih modalnya kemarin misalnya 50.000, jadi 10 botol gitu ya. Gimana kita supaya bisa beli molase lagi? Nah, udah nggak apa-apa, ngambil. Jadi kreatif kita masing-masing, biasanya ibu-ibu yang gitu-gitu mah udah pasti kreatif lah gitu, insya Allah kreatif. Dan memang sih ini walaupun ini sudah berbulan-bulan Bu, ini saya udah ngambilnya sudah lama ini dari komunitas saya dan masih nggak bau gitu, masih bau ekoenzim lah, masih bau jeruk, masih bau apa ya, baunya bau buah lah gitu. Karena biasanya yang wangi itu nanas ya. Karena memang di dalam Nanas tuh wangi, nanas itu juga dalam wangi. Nanas sama jeruk. dia nggak ada batas expire-nya. Iya. Mungkin juga expired ya itu ya. Sebetulnya kan itu untuk mandiri ya Mbak Inal ya. Iya. Untuk mandiri nggak usah dijual. Jadi kita ajang ini sebetulnya untuk kita kita dan untuk kita. Jadi semua bisa membuat. Betul. Ya. Baik, ibu-ibu semuanya, barangkali sudah bisa dikatakan. Ya, Mbak Eka, sebentar. Ini kebetulan saya kebetulan kita nih di panitia yang bagian sosialisasi ekoenzim ini bikin seperti tadi sudah saya sampaikan dengan Bu Ana dan teman-teman lain. Kita berharap semua wilayah bikin ekoenzim, videokan dan dikirim ke kita. Nanti jadi nanti video terbaik atau ininya yang proses yang melakukan itu akan kita berikan apresiasi. Jadi ditunggu ya ibu-ibu ya prakteknya, dan juga nanti bidang lingkungan di PPWI kalau misalnya ibu PPW, Bu PD, atau Ibu Ranting, Ibu sekalian mau mengadakan praktek via Zoom atau via Zoom ya, nanti kita bisa membantu untuk sharing, sharing pengalaman, sharing ininya. Jadi ditunggu ya Ibu ininya video-video pembuatan ininya. Bagusnya memang seperti yang dibilang Bu Ketua Umum, di tiap pengurus itu bikin komunitas untuk ini, kan kita mungkin rapat sambil kita sharing gitu. Nanti mudah-mudahan itu menjadi salah satu bentuk kontribusi kita sebagai aktivis wanita Islam untuk lingkungan yang nanti pada akhirnya manfaatnya untuk kita juga. Demikian saja Mbak Eka dari saya, silakan. Mbak Eka, pertanyaan di chat, apa bisa dijawab? Halo? Halbar, mau nanya pertanyaan yang di chat, apa bisa dijawab sekarang? Oh, yang bisa langsung aja Bu Ida. Langsung aja. Tadi yang mau saya tanya itu berapa lama? Kalau kita ngumpulin sampah organik itu kan belum terkumpul banyak. Itu berapa lama boleh disimpan? Oh, sudah. Lalu kan disimpan di kulkas katanya ya, biar tahan. Lalu yang kedua, pada waktu udah dicampur untuk disimpan, untuk diaduk terus 1 bulan, lalu dipanen, itu ditempatkan di tempat teduh atau boleh kena sinar matahari? Itu aja pertanyaan saya. Kan Mbak Inel. Ya, Bu Ida sebenarnya tadi sudah kita jelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Baiklah, saya iniin sedikit. Jadi pengumpulan sampah organik itu Ibu, misalnya kita yang harus kita sediakan dulu adalah air dan gulanya. Sampah organik itu bisa dicicil. Jadi kalau saya sih berpendapatnya tidak usah dimasukin kulkas. Jadi misalnya hari ini ada, masukin langsung ke air dan gula yang sudah kita bikin. Jadi dicicil Bu. Dan hari terakhir beratnya sudah pas dengan komposisi air dan gula, itulah hari pembuatan awal dari ini kita ekoenzim kita. Kemudian penempatannya tidak boleh di bawah matahari langsung, tidak boleh dekat tempat sampah, tidak boleh dekat WC, tidak boleh di tempat-tempat yang jadi dia usahakan mungkin di pinggir teras Bu. Jadi nggak boleh kena sinar matahari langsung Bu ininya. Di tempat-tempat yang yang nyaman lah kali gitu ya bahasanya itu. Ini ada yang adem. Yang adem. Ya Mbak, di sela-sela bunga ya Mbak Isti ya, di teras kan sela-sela bunga itu. Ya, adem di situ. Adem. Tadi NTB tadi masih ada nggak kasih waktu tuh? Sudah tadi. Pertanyaannya sudah NTB. NTB udah out, Bun.
Ibu Warni ya udah keluar Ya. kayaknya. Keluar. Udah selesai ini? Mudah-mudahan sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua dan tertarik untuk mulai bikin ekoenzim di rumah masing-masing dan di komunitas masing-masing. Terima kasih kepada Bu Ana Haifani, kemudian Bu Inel, Bu Nail Sahadah, dan Mbak Istiana Hamid. Terima kasih atas ilmunya, sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa dilakukan di wilayah masing-masing. Boleh nanti dari PP akan membantu untuk sosialisasi dan penjelasan lebih detailnya gitu. Untuk kita sampaikan yang pemenang door prize dulu, Mbak Inel, gimana sebelum penutupan? Diana masih ada nggak ya? Yang baca doa Mbak Eka? Yang baca doa mungkin doa dulu kali ya? Oh, berdoa dulu, oke baik. Sebelum diumumkan ya, sambil saya ngecek dulu apakah yang tadi bertanya masih ada di ruangan atau tidak. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya membawa acara, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat dan bisa dipraktekkan di tempat masing-masing. Untuk pembacaan doa, kami persilahkan kepada Ibu Siti, siapa nih? Lupa lagi tadi. Ibu Istinganah SPD dari Pengurus Wilayah Wanita Islam Jawa Timur, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta Milad Wanita Islam ke-59 di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah, marilah sejenak menundukkan kepala, memohon dengan hikmah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah yang maha lembut, pada hari ini kami keluarga besar wanita Islam seluruh Indonesia bermunajat kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja maupun tidak, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa yang ada di kanan maupun di kiri kami, dosa yang ada di depan maupun di belakang kami. Ya Allah yang maha kasih dan maha sayang, segala puja dan puji hanya untuk-Mu. Terimalah. Terima kasih telah Engkau berikan cobaan berupa pandemi COVID-19. Namun kami memohon ya Rabb, ambillah kembali cobaan ini agar kami segera mampu beraktivitas, menerapkan syariat-Mu tanpa kegelisahan, tanpa rasa takut. Ya Allah ya Rabb, pada Milad Wanita Islam ke-59 ini kami memohon, berilah kesehatan pada ibu-ibu pengurus Wanita Islam Pusat,
sampai dengan pengurus wanita Islam yang ada di Ranting, serta seluruh anggota wanita Islam dan kaum muslimin seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridailah gerak langkah wanita Islam di seluruh Indonesia. Jadikanlah sebagai amal soleh kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Istingana dari PWWI Jawa Timur. Ibu-ibu sekalian, saya sebutkan ya, ini door prize dari PPWI. Ini adalah pulsa masing-masing 50.000 untuk 6 penanya dan yang standby sampai akhir ya. Jadi saya sebutkan ya Bu ya. Yang pertama pemenangnya adalah Ibu Fatimah dari Lampung. Alhamdulillah masih standby. Masih ada Ibu Kemudian Fatimah yang masih ya? Iya, nanti mohon untuk dikirim nomor WA-nya, nomor handphonenya ke saya atau ke Mbak Inel. Atau tulis di chat aja dulu kali ya Mbak. Yang kan masih hadir, jadi ibu-ibu nanti yang diumumkan yang mendapat door prize, silakan ditulis di chat nomor WA-nya, ya, private ke saya atau ke Mbak Eka. Ya. Pertama Ibu Fatimah dari Lampung, kemudian yang kedua Ibu Lilik dari Pontianak, yang ketiga Ibu Lila Pangestu dari Bantul. Bu Lilinya masih ada nggak? Bu Lila ada. Bu Lili masih ada? Bu Lili masih ada. Ya, Bu Lilik masih ada. Kemudian Bu Lila dari Bantul, Ibu Gia dari Maluku Utara. Bu Kia, bukan Gia, Bu Kia. Oh, Bu Kia, ya dari Maluku Utara ada. Ibu Lia dari Bali. Ibu Lia dari Bali. Kemudian yang terakhir Ibu Asnur Chan. Ya, demikian ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Rangkaian acara kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan dimohon untuk selalu berpartisipasi dalam rangkaian acara Milad ke-59 wanita Islam yang insya Allah akan selalu kita update informasinya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.